Tiada hari pun tanpa berita KDRT. Merupakan ungkapan yang kiranya cocok dilayangkan pada saat ini. Di negara ini, Indonesia. KDRT bagai sajian pokok dalam keseharian yang tak tertinggal. Kehangatan dan kenyamanan yang didambakan dalam surga yang berbentuk rumah begitu cepat dihancurkan oleh perlakuan kasar baik verbal maupun nonverbal. Keduanya sama-sama saling menyakiti para korban. Mereka yang seharusnya dilindungi dari kerentanan kini harus menerima perlakuan buruk dari perilaku bejat seorang pelaku kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang normal oleh sebagian masyarakat. Tak jarang, anggapan bahwa kekerasan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam berumah tangga. Hal ini sering dijadikan acuan bertindak, apalagi mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk semena-mena terhadap keluarganya sendiri. Kekerasan dianggap sebagai ajaran tradisional yang sudah melekat untuk menanamkan nilai serta pelajaran atas semua hal yang ada dalam kehidupan berumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan kekerasan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga yang termasuk ke dalam ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam ikatan perkawinan atau anggota keluarga lainnya. Tindak KDRT yang sering dialami oleh perempuan berupa kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, ditampar, ancaman tidak dinafkahi yang membuat perempuan memilih tetap tinggal walaupun mereka mengalami kekerasan fisik. Bahkan lebih parahnya lagi, perempuan korban KDRT juga mendapat ancaman pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Anak-anak juga dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya ini adalah imbas kekesalan dari sang ayah terhadap ibu yang dilampiaskan pada anak. Melansir data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak sepanjang tahun 2019 sampai 2021, diketahui bahwa terdapat peningkatan kasus yang terjadi sebagian besar dalam rumah tangga dan itu mencapai 7.435 kasus. Berangkat dari segala permasalahan krusial yang ada, pemerintah dengan didukung oleh berbagai lembaga hukum menerbitkan peraturan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan tersebut dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Peluncuran undang-undang tersebut sebagai penghormatan hak asasi manusia atau HAM, keadilan dalam kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan suatu perlindungan terhadap korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki 10 bab dengan 56 pasal, di mana bab pertama mengenai ketentuan umum, bab kedua mengenai asas dan tujuan, kemudian bab 3 mengenai larangan KDRT, bab 4 terdapat hak-hak korban, bab 5 kemudian diisi dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat, bab 6 mengenai perlindungan, bab 7 mengenai pemulihan korban, bab 8 diisi dengan ketentuan pidana, bab 9 berisi ketentuan lain-lain, dan bab 10 mengenai ketentuan penutup. Undang-undang KDRT. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kasus KDRT terjadi. Lantas, di manakah celah terdapat dalam kasus ini? Kemudian setelah ditelisik lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ternyata masih terdapat banyak kekurangan pemaknaan pasalnya, di mana undang-undang ini bersifat genderless, proses pembuktian yang terkendala oleh aparat karena surat keterangan, banyak kasus yang tidak diproses dan dibuktikan, definisi dan penafsiran yang masih luas serta problematik, dan terlebih undang-undang ini tidak memiliki berita acara sendiri. Kekurangan pelaksanaan, perwujudan, dan penertiban peraturan masih menjadi PR besar bagi masyarakat Indonesia. Tidak efektifnya suatu pasal dalam Undang-Undang PKDRT ini
diharapkan akan mengurangi kekerasan dan meningkatkan ketentraman.